menstruasi? Bukan. Riri sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu, Tante? Iya, Riri. Mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya, tubuh badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Riri akan tumbuh jabun, suara semakin berat, dada membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, ibu juga akan melebar dan payudara membesar. Lalu kalau kita puber, nah, payudara yang sudah puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya.
dadanya itu lebar. Jadi pertumbuhannya itu cepat. Nah, selanjutnya. Nah, ini perubahan pada laki-laki bisa dilihat ya. Perubahannya itu suaranya pecah. Biasanya anak laki-laki yang sudah memasuki masa puber itu suaranya menjadi besar, lebar sekali. Karena bahwa itu adalah testis atau penisnya mulai membesar.
menjaga kebersihan alat reproduksi. Menjaga kebersihan alat reproduksi, terutama bagian luar, merupakan bagian dari kebersihan diri. Kebiasaan ini perlu ditanamkan sejak dini. Tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki juga perlu membiasakannya. Karena penyakit dapat timbul akibat kebersihan di sekitar bagian alat reproduksi tidak terjaga. Jika terbiasa membersihkan alat reproduksi, kalian akan memperoleh banyak sekali manfaat. Apa sajakah manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi? Beberapa manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Yang kedua, aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Yang ketiga, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Dan yang keempat, kita dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Kamu telah mengetahui manfaat yang dapat kamu rasakan apabila kamu memelihara kebersihan alat reproduksi. Apa sih tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dengan menjaga kebersihan, kita juga memelihara fungsi alat reproduksi. Yang kedua, menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Yang ketiga, mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi. Dan yang keempat, meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Adakah yang ngantuk?
Itu zat kimia tadi bersama ya. Zat kimia ada testosteron, ada estrogen, ini namanya apa? Kan tadi ada testosteron, ada estrogen, itu namanya apa? Depannya apa?
Indonesia Raya. Yang baik agar apa?
gimana?